IPA 6 ingin mempresentasikan materi ke-6 yang berjudul Sudut Antara Garis dan Bidang. Sudut antara garis dan bidang. Sudut antara garis dan bidang adalah sudut antara garis tersebut dengan proyeksi garis itu pada bidang. Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua garis atau bidang. Garis adalah kumpulan dari titik-titik. Bidang merupakan himpunan dari garis-garis yang anggotanya terdiri dari lebih satu buah garis. Proyeksi adalah pencerminan proyeksian benda yang akan diproyeksikan ke proyeksitor, tempat proyeksinya. Sudut antara garis dan bidang. Sudut ini terdapat antara garis A ke B dan A ke C. Nah, ini merupakan sudut yang biasa dilambangkan dengan alfa. Sudut ini juga menentukan hasil sudut, besar sudut yang dihasilkan. Sudut antara garis dan bidang di sini ada garis A, B. Ditanyakan berapa sudut terhadap bidang P, Q, R, S. Atau ditanyakan sudut, kosinus, dan lainnya. Nah, kita kan nggak tahu garis yang mewakili yang mana. Maka yang dimaksud garis yang mewakili bidang PQRS itulah proyeksi dari garis AB itu sendiri. Di sini ada titik A yang berada tepat di bidang PQRS, tapi titik B tidak berada di bidang PQRS. Lalu kita cari proyeksinya. Caranya, karena titik A berada di bidang PQRS, berarti titik B yang harus diproyeksi dengan menarik garis tegak lurus ke bidang tersebut sehingga menghasilkan titik baru, yaitu misalkan B aksen. Oleh karena itu, garis yang mewakili bidang PQRS diwakili oleh hasil proyeksi AB itu, yaitu garis A B aksen. Nah, itu terbentuk garis baru. Garis AB aksen itu merupakan hasil proyeksi dari garis AB. Maka terbentuk garis AB dengan garis AB aksen. Terbentuklah sudut antara kedua garis tersebut. Misalkan disebut alfa. Nah, nanti kita hitung berapa alfanya, kosinusnya, sinus, untuk dan contoh lainnya. yang kedua, misalkan ada garis CD dan bidang PQRS. Beda dengan contoh yang pertama, di sini baik titik C dan D gak ada satupun yang berada di bidang PQRS. Yang kami tahu garis ini tuh bisa digeser. Tapi karena kedua titik tidak berada di bidang PQRS, maka kedua titik tersebut harus diproyeksikan ke bidang yang dituju. Yang dimaksud diproyeksikan adalah tarik tegak lurus. Misalkan titik C ditarik tepat di tengah-tengah sini menjadi C aksen, dan titik D ditarik ke sini menjadi D aksen. Yang terakhir, kita tinggal hubungkan antara C aksen dan D aksen seperti ini. Karena C aksen dan D aksen itu sama-sama tegak lurus. Pada kubus ABCD, EFGH besar sudut antara garis AH dan bidang diagonal BDHF. Pertama-tama kita cari garis AH-nya. Oke, AH-nya di sini. Lalu bidang BDHF-nya. BDHF. Nah, ketika ada bidang dengan garis hurufnya sama dan dia bertemu, itulah jawaban dari pertanyaannya. Nah, ini adalah sudut. Berarti sudut yang dicari adalah di H. Lalu setelah itu, cari dari garis menuju bidang yang membentuk siku-siku. Kita ketemu ada di A yang menabrak bidang BDHF ketemu C. Ini akan membentuk siku-siku dengan menarik garis H menuju titik tengahnya ini. Misal kita kasih nama P. Nah, siku-sikunya ada di mana? Siku-sikunya ada di sini, di P. Di sini kita keluarkan segitiganya supaya lebih mempermudah penglihatan. Siku-sikunya di P, lalu ini A dan ini H. Nah, sudutnya kan di H. Untuk mencarinya lebih gampang adalah tinggal PH
PH dibagi dengan AH kosinus ya. Atau cara mudahnya yaitu PA dibagi dengan HA adalah sinus. Misalnya ini alfa. Nah, sin alfa di sini adalah PA dibagi dengan HA. Nah, PA di sini adalah setengah dari diagonal bidang yaitu setengah A akar 2. Kalau kita di sini kasih nilai rusuknya adalah semua A. Untuk HA-nya itu adalah persis diagonalnya yaitu A akar 2. Nah, di sini kita dapat sin A-nya adalah setengah. Maka alfanya adalah 30. Jawabannya A. Soal seperti ini, pertama-tama kita gambar terlebih dahulu limas beraturan TABCD-nya. Lalu pada soal kan diketahui rusuk alasnya itu panjangnya 4 cm dan tingginya itu kan 8 cm. Lalu di sini ditanya nih, jika alfa merupakan sudut antara ruas garis TA, berarti garis TA dengan bidang TBD. TBD itu berarti yang ini nih. Terus tentukan nilai dari sin A. Berarti untuk alfa yang ini kita anggap di sini tuh O ya, nih O. Untuk mencari alfanya kita lihat segitiga AOT. Nih. Jika kita keluarkan dari limasnya menjadi seperti ini. Di sini T, di sini O, di sini A. Di titik O, titiknya itu 90 derajat. Jadi siku-siku di titik O. Lalu alfanya itu berada di sini. Alfa. Maka untuk mencari alfa, pertama-tama kita cari terlebih dahulu panjang OA. Panjang OA itu berarti kita lihat di sini OA itu setengah dari diagonal bidangnya alas. Alasnya itu kan berbentuk persegi. Berarti panjang OA-nya itu sama dengan 2 akar 2. 2 akar 2. Karena panjang rusuk alasnya itu 4, berarti diagonal bidangnya itu panjangnya 4 akar 2. Berarti setengahnya diagonal bidang itu 2 akar 2. Lalu selanjutnya kita cari untuk panjang TA. Untuk mencari panjang TA bisa kita gunakan rumus Pitagoras, berarti TA sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah 2 akar 2 kuadrat. Tapi karena sama-sama bisa dibagi 2, maka 2-nya bisa kita keluarkan terlebih dahulu. 2, terus jadi sisanya akar 8 dibagi 2 itu berarti jadi 4 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat. Dibagi 2 menjadi sisanya akar kuadrat. Berarti akar kuadrat dikuadratkan, maka TA-nya akan sama dengan 2 akar 4 kuadrat itu 16 plus akar 2. Dikuadratkan itu 2, berarti jadi 2 akar 18. Nah, akar 18 itu kan sama dengan 3 akar 2. Berarti di sini menjadi 2 dikali 3 akar 2 sama dengan 6 akar 2. 6 akar 2. Terus dari sini kita dapatkan panjang TA itu 6 akar 2. Lalu TA-nya kita punya panjangnya itu 8 cm. Berarti sin itu kan demi. Berarti sin alfa sama dengan depannya kan AO. Depannya AO, miringnya itu TA, berarti 2 akar 2. 2 akar 2 dibagi dengan 6 akar 2. Akar 2-nya bisa kita coret, maka sin alfa sama dengan 1/3.